Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dimas selaku dosen penilai dan juga teman-teman semuanya yang sedang menonton video presentasi dari kelompok 1-3B. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizal Bagus Arfian dengan NIM akhir 091. Saya Serly Kurnia dengan NIM akhir 067. Dan saya Hanif Akbar Fadila dengan NIM akhir 87. Saya M. Adita Rehanul dengan NIM akhir ke-121. Saya Nadia Aja Febrianti dengan NIM akhir 94. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan sesi presentasi dari kelompok 1-3B. Dalam era digital dan juga industri 5.0, teknologi wearable atau perangkat lunak yang dapat dikenakan semakin berkembang pesat, terutama dalam mendukung kesehatan dan juga keselamatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat memberikan informasi real time kepada pekerja dan juga perusahaan mengenai kondisi lingkungan mereka agar dapat mengambil tindakan dan juga pencegahan yang sesuai. Maka dari itu, kami kelompok 1 HIP 3B Surabaya mengusulkan inovasi program bernama OSBAN terhadap peningkatan produktivitas pekerja, yang dimana OSBAN sendiri memiliki tujuan dan juga manfaat. Yang pertama, membuat pekerja lebih sadar akan kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, memberikan peringatan ini kepada pekerja sebelum melakukan aktivitas kerja agar tidak adanya paparan faktor lingkungan yang tidak aman. Ketiga, memonitoring kondisi kesehatan dan juga lingkungan yang ada di tempat kerja. Keempat, memastikan kondisi lingkungan sesuai dengan nilai ambang batas yang sudah ditentukan pada peraturan yang berlaku. Kelima, memastikan kondisi pekerja fit to work. Dan juga manfaat yang dirasakan bagi perusahaan yang pertama adalah adanya peningkatan produktivitas pekerja, adanya peningkatan citra perusahaan, dan juga adanya peningkatan standar ketiga yang berlaku. Manfaat bagi pekerja sendiri adalah meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas kerja, memberikan rasa aman dan juga tenang selama bekerja. Next. Selanjutnya adalah program OSBAN. Jadi OSBAN itu berasal dari kata OSH dan BAN. Jadi OSH itu singkatan dari Occupational Safety and Health untuk memberikan solusi untuk meningkatkan standar K3 yang ada di tempat kerja. Sedangkan BAN yaitu mengacu pada perangkat yang dapat dikenakan atau wearable device atau gelang pintar. Jadi definisi OSBAN itu adalah perangkat teknologi yang dapat digunakan di pergelangan tangan, yaitu seperti smartwatch, yang memiliki fungsi utama untuk memantau kesehatan pekerja dan kondisi lingkungan yang ada di tempat kerja, memberikan peringatan dini untuk mencegah bahaya yang ada di tempat kerja dan meningkatkan keselamatan kerja, serta dapat juga melacak aktivitas fisik yang dilakukan oleh pekerja dan dapat melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara berkala. Next. Oke, untuk fitur dari OSBAN itu sendiri, yaitu pertama ada Health Guard, yang dimana fitur pemantauan kesehatan di OSBAN yang berfungsi untuk memantau kondisi eh, kesehatan pekerja secara real time. Di mana fitur ini menggunakan sensor yang canggih yang dipasang di smart band-nya, yang digunakan untuk melacak parameter kesehatan seperti detak jantung, suhu tubuh, tingkat kelelahan, dan kualitas tidur. Lalu yang kedua ada EnviroGuard, yang dimana fitur pemantauan lingkungan kerja di OSBAN yang dilakukan sensor untuk memastikan kondisi lingkungan di sekitar pekerja itu tetap aman dan sesuai dengan standar keselamatan. Dan jika parameter lingkungan melebihi nilai ambang batas atau NAB, maka OSBAN itu sendiri akan memperingati para pekerja melalui notifikasi getaran atau alarm. Yang ketiga ada WorkTrack, yaitu yang dirancang untuk memantau dan mencatat aktivitas fisik pekerja selama jam kerja, yang dimana fitur ini memberikan informasi detail kegiatan sehari-hari pekerja, yang dimana informasi tersebut membantu memanajemen pola kerja dari pekerja itu sendiri. Lalu yang keempat ada check-in sinkron, yang dimana dirancang untuk memudahkan pencatatan kehadiran pekerja menggunakan teknologi geolokasi, yang dimana data kehadiran secara otomatis disinkronkan dengan sistem manajemen kehadiran perusahaan, yang lalu diolah dari administrasi dan pelaporan untuk men-tracking aktivitas pekerja itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis kelayakan. Ada beberapa teknis yang harus dilakukan. Yang pertama adalah teknis. Pada poin ini, yaitu tahap kelayakan teknis mengacu pada spesifikasi dari OSBAN itu sendiri. Yang kedua terkait spesifikasi akses website yang terintegrasi. Yang ketiga terkait proses kinerja OSBAN itu sendiri dan pengolahan dan penggunaan datanya pada perusahaan. Yang kedua adalah unit analisis kelayakan dalam hal ekonomi. Pada poin ini, mengacu pada biaya pengadaan alat mulai dari produksi, operasional hingga pemeliharaannya seperti bagaimana. Yang kedua juga terkait tentang analisis risiko teknis dan analisis risiko pasar.
Dan yang ketiga terkait analisis kelayakan operasional bahwa dalam hal ini operasional mengacu pada 4 fitur yang telah dijelaskan tadi, mulai dari health code, envy code, work track, dan check-in, yang mana dalam hal operasional ini didapatkan untuk OSPEN dapat membantu pekerja agar selalu dapat dalam kondisi yang sehat dan aman. Yang keempat terkait hukum dan etika. Pada uji analisis kelayakan ini mengacu pada 4 poin. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 1970, Undang-Undang Nomor 27 tentang 2000, tahun 2022, PP 50 tahun 2012, dan Permenaker Nomor 5 tahun 2018. Yang kelima terkait jadwal, bahwa jadwal ini dari pengutuan produk hingga peluncuran produk diatur dari awal hingga akhir. Yang terakhir adalah sumber daya manusia, yang mana dari semua kelayakan itu dibagi dalam hal sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu, mulai dari project manajernya, HSE, sistem developernya, hingga data analis yang membaca semua sistem data pekerja tadi. Next. Selanjutnya, OSBAN diintegrasikan dengan sistem manajemen lain yang ada di perusahaan. Yang pertama, OSBAN diintegrasikan dengan sistem informasi SDM. Ketika suatu perusahaan di sektor konstruksi atau yang lain mengaplikasikan OSBAN, kemudian mengumpulkan data kondisi kesehatan pekerja secara real time dan ingin mengintegrasikannya dengan sistem informasi SDM untuk mengelola aspek terkait manajemen pekerja. Penggunaan RESTful API ini digunakan untuk mengintegrasikan data dari aplikasi OSBAN ke sistem manajemen produksi. Jadi yang pertama, data yang dikumpulkan dari OSBAN mengenai kesehatan diteruskan ke sistem HR, kemudian dapat dicatat dalam profil pekerja dan memberikan peringatan jika ada indikasi risiko kesehatan. Yang kedua, OSBAN juga bisa digunakan untuk melacak lokasi pekerja dan presensi otomatis, kemudian diteruskan ke sistem untuk dicatat kehadirannya. Dan jika ada kondisi yang berbahaya, maka notifikasi tersebut dapat dikirimkan untuk agar pekerja tersebut dipindahkan ke lokasi yang aman. Hasil yang diharapkan yaitu penurunan kecelakaan kerja sebesar 20-30%, waktu respon berkurang, tingkat kelelahan pekerja juga berkurang, peningkatan kepatuhan berkurang juga hingga 95%, pengurangan absensi, dan peningkatan efisiensi administrasi. Yang kedua, integrasi OSBAN dengan sistem manajemen produksi. Suatu perusahaan potensi bahaya tinggi ingin mengaplikasikan OSBAN kemudian mengintegrasikannya ke sistem manajemen produksi. Pendekatan teknologi yaitu menggunakan penggunaan RESTful API untuk menggabungkan data dari aplikasi ke sistem manajemen produksi. Tantangannya yaitu kebocoran data yang sensitif, ketidakkompatibilitas antara OSBAN dan sistem manajemen produksi, kesalahan dan keterlambatan dalam pemrosesan data secara real time dapat menyebabkan keterlambatan memberikan notifikasi adanya bahaya. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu pengurangan insiden dan eksiden hingga 20-30%, peningkatan efisiensi proses produksi, pengurangan downtime, dan peningkatan kualitas produk. Demikian presentasi dari kami kelompok 1-3B. Kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.